Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Hari ini kita ketemu lagi di KPKS Hieronymus. Selamat datang buat Bapak-bapak, Bapak Ibu yang baru pertama ikut ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain juga ya kalau mau bergabung. Tiap hari Selasa jam 7 malam sampai jam 8.30 ya kurang lebih. Kita saat ini masih dibimbing oleh Pak Seto Marsunu. Ya. Malam hari ini kita akan lanjutkan topik para nabi pendahulu. Ya, sesi kelima, sesi terakhir, Mika dan seorang nabi lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan Pak Winarno. Silakan Pak. Play by TF card. Bapak Ibu, selamat malam. Pak Seto, selamat malam. Marilah kita malam ini, pelajaran kita malam ini kita awali dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami malam ini boleh berhimpun di Zoom ini untuk mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh Pak Seto. Utuslah Roh Kudus-Mu agar apa yang kami peroleh malam ini menjadikan kami semakin setia beriman kepadamu. Kami juga ingin mendoakan kepada Pak Seto agar selalu sehat, sehingga apa yang Pak Seto berikan juga semakin memperkaya iman kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Winarno. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Yang malam ini kita akan melihat mungkin hanya satu ini ya, Nabi Mika, tetapi ada banyak hal yang menurut pemahaman saya menarik untuk kita perhatikan. Salah satunya urusan dengan nabi palsu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di zaman kerajaan, zaman para raja di Israel, itu kita tidak bisa membayangkan hanya ada satu nabi. Jadi ada banyak orang yang dalam tanda kutip bekerja sebagai nabi. Dan di antara nabi-nabi itu ada yang benar-benar menyampaikan firman Tuhan, ada yang hanya menyampaikan kata-katanya sendiri. Tetapi tidak mudah ya untuk orang-orang zaman itu untuk membedakan mana yang benar-benar firman Tuhan, mana yang hanya kata-kata nabi sendiri, kata orang itu sendiri. Dan kecenderungan manusia pada umumnya itu lebih senang mendengarkan yang menyenangkan. Misalnya kalau orang dulu mau maju perang, ya senangnya ya mendengarkan kalau kamu maju perang, kamu akan menang. Apalagi orang-orang atau raja-raja yang memiliki niat untuk menguasai negeri lain. Nah, kita akan melihat seorang nabi yang bernama Mika ini ya. Dan ya, apa yang disampaikan itu menyangkut urusan politik antar negara. Jadi Bapak Ibu, begini dulu. Silahkan mempersiapkan 1 Raja bab 22. 1 Raja bab 22. Dan setelah menyiapkan 1 Raja 22, Bapak Ibu silahkan lihat lebih dahulu
peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Jadi silahkan, ya setelah 1 Raja 22 dibuka, Bapak Ibu langsung saja beralih melihat peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Ini kalau Bapak Ibu yang sudah biasa belajar bersama dengan saya mungkin sudah hafal petanya ya. Tetapi ya tetap saja kita perlu mengingat, membuka lagi. Nah sekarang di peta, Bapak Ibu silahkan mencari dulu Gunung Hermon. Ya, silahkan cari Gunung Hermon. Dan kemudian Bapak Ibu dari situ silahkan ke kota Dan. Nah dari kota Dan silahkan Bapak Ibu ke arah selatan dan mencari kota Betel. Nah kemudian dari Betel silahkan kembali ke arah utara dan cari kota Samaria. Nah, wilayah yang terbentang dari Dan sampai Betel ini disebut wilayah kerajaan Israel. Bapak Ibu lihat di situ ada nama Israel kan. Nah, kemudian dari Betel kembali ke Betel lagi ya. Lalu Bapak Ibu silahkan ke arah selatan, cari kota Beersheba. Nah, dari perbatasan Israel, sebelah selatan Betel itu, sampai ke Beersheba, itu adalah wilayah kerajaan Yehuda. Nah, ketika Saul, Daud, Salomo memerintah sebagai raja, seluruhnya 2 wilayah ini menjadi satu kerajaan ya. Tapi setelah Salomo meninggal dan kemudian kerajaan diperintah oleh anak Salomo yang bernama Rehabeam, kerajaan pecah. Wilayah utara memisahkan diri, membentuk kerajaan yang kemudian dikenal dengan nama Israel. Jadi nama Israel ya, waktu Saul, Daud, Salomo memerintah itu ya dari utara itu dari Dan sampai Beersheba. Tetapi setelah kerajaan pecah, nama Israel tertinggal di utara. Jadi hanya dari Dan sampai Betel. Sedangkan yang bagian selatan ini tetap diperintah oleh dinasti Daud. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat juga sekarang kerajaan-kerajaan di sekitar Israel. Bapak Ibu silahkan lihat ke barat daya. Dari segini aja. Silahkan ke Yehuda. Dari Yehuda lihat ke sebelah barat dan Bapak Ibu menemukan wilayah Filistea. Nah, ini kerajaan atau gabungan dari 5 kerajaan kota orang Filistin. Kemudian di sebelah selatan Yehuda, lihat itu ada kerajaan Edom. Lalu dari Edom ke arah utara, di sebelah timur Laut Mati ada Moab. Kemudian ke utara lagi ada Amon. Dan berikutnya masih ke arah utara, di situ ada Gilead, lalu ada Bashan, lalu ada Syria. Nah, di sebelah utara itu silahkan Bapak Ibu perhatikan ada kota Damsyik atau Damaskus. Ya, dari dulu sampai sekarang kotanya masih ada di situ. Nah, yang nanti kita perlu perhatikan ketika membaca 1 Raja 22 itu begini. Ada konflik antara Israel yang berkoalisi dengan Yehuda dengan Syria. Nah, Bapak Ibu, nama Syria itu kadang atau di dalam Perjanjian Lama seringkali juga disebut dengan nama Aram.
ya. Aram atau Syria itu sama. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat dari Israel, lihat ke sebelah timur di seberang sungai Yordan, itu ada wilayah Gilead, dan di situ ada kota Ramot. Nah, konflik antara Israel Yehuda dengan Aram, ini urusannya dengan wilayah Ramot yang di Gilead ini. Nah, Bapak Ibu silahkan menyimpan peta ini dalam memori supaya kita nanti bisa membaca, memahami, dan menikmati bacaannya ya. Baik, kalau sudah, sekarang kita baru masuk ke 1 Raja-Raja bab 22. Tiga tahun lamanya, orang tinggal dengan aman, dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Oh, kerajaan bertetangga ini seringkali perang ya. Nah, kemudian tahun ketiga. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama. Aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Kan lagi bergerak. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat saja masalahnya ya. Raja Israel. Tapi Raja Israel ini siapa namanya? Nggak disebut namanya. Tapi Bapak Ibu tinggal melihat perikop sebelumnya, rajanya belum ganti. Jadi di bab 21 itu masih disampaikan di situ, Raja Israel itu bernama Ahab. Ya. Dan nama raja ini sangat dikenal karena urusan dengan Nabi Elia sebenarnya. Ya, kisah tentang Raja Ahab itu mulai dari 1 Raja bab 16. Nanti kalau kita diskusi tentang Elia, kita akan banyak bicara tentang raja ini. Jadi Raja Israel ini Ahab bicara kepada para pegawainya, kota Ramot yang ada di Gilead itu sebenarnya milik kita, gitu ya. Tapi sekarang ada di tangan Aram. Dan lihat, selama ini kita hanya diam saja ketika wilayah itu dikuasai oleh Aram. Dan kita sebenarnya tidak bisa tinggal diam. Kita akan merebut kembali wilayah atau kota Ramot Gilead itu. Tetapi rupanya Ahab nggak mau maju sendirian. Dan lihat Bapak Ibu, ke ayat 2 lagi. Tahun ketiga, Yosafat, Raja Yehuda ini pergi kepada Raja Israel. Pas kan? Lalu ayat 4, Ahab bicara kepada Yosafat, kamu mau nggak bantu aku memerangi dalam rangka merebut ya wilayah atau kota Ramot Gilead? Dan kemudian Yosafat, Raja Yehuda ini mengatakan atau menyatakan kesanggupannya. Baik, kita akan maju bersama-sama merebut Ramot Gilead. Nah, sudah sepakat kan? Jadi sudah koalisi ini
Israel dengan Yehuda untuk merebut Ramot. Tapi kemudian Bapak Ibu, sebelum perang dilancarkan, ini ada pembicaraan yang menyangkut, ini sebenarnya kebiasaan orang di zaman dulu ya. Zaman sekarang juga ada sih, tapi di zaman dulu, ini ngomong zaman dulu saja. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Kita kan mau maju perang. Dan sebelum maju perang, kita perlu tanya dulu, Tuhan bilang apa tentang perang ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengingat ketika Saul mencari keledai ayahnya yang hilang. Dia pun pergi kepada Samuel untuk menanyakan petunjuk Allah. Ini urusannya lebih serius, mau maju perang. Dan kemudian bagaimana raja-raja ini bisa menanyakan petunjuk dari Allah? Lihat ke ayat 6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ini kalau sekarang mungkin pakai istilah penasihat spiritual gitu ya. Jadi para raja punya, dan tidak selalu negatif loh ya. Di zaman Daud, Bapak Ibu sudah ketemu dengan Nabi Nathan. Dan itu pernah bisa dikatakan itu penasehat Daud. Dan bukan hanya satu. Ada satu lagi, kita tidak mendiskusikannya, namanya Gad. Ada seorang nabi lain yang bernama Gad. Ini orang dekat Daud. Dua orang nabi yang seringkali menyampaikan firman Allah untuk Daud. Nah, ini Raja Ahab nggak tanggung-tanggung, nabinya banyak benar, 400 orang. Dan kepada para nabi ya yang tentu saja diyakini sebagai apa menyebutnya ya, penyambung lidah Allah, orang yang menyampaikan firman Allah yang mereka dipercaya kata-katanya. Dan lihat, 400 orang ini ditanya. Ini nggak tahu nanyanya gimana. Dikumpulkan 400 orang atau cukup dengan dikasih link Zoom saja sudah pada diajak ngomong gitu ya. 400 orang, banyak loh ya. Ahab bertanya begini, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau tidak? Atau aku harus mengurungkan niatku untuk memerangi Ramot Gilead ini? Nah, kemudian lihat, 400 orang nabi mengatakan, majulah, Tuhan akan menyerahkan Ramot Gilead ke dalam tangan raja. 400 orang mengatakan hal yang sama, maju, kamu akan menang, begitu maksudnya. Nah, kemudian Yosafat nggak langsung percaya. Ayat 7. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Yahweh? Ya. Supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Ya. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Yahweh. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla.
Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Yosafat melihat ada yang aneh, 400 orang bisa mengatakan hal yang sama. Dan Yosafat rupanya malah curiga, ini ada yang aneh, ini ada yang nggak benar. Dan kemudian Yosafat nanya, masih ada lagi enggak nabi lain? Dan kemudian Ahab mengatakan, masih ada satu, tapi saya nggak senang sama orang ini. Lewat nabi ini kita bisa minta petunjuk Tuhan. Tapi kalau aku bertanya kepada dia tentang petunjuk Tuhan, dia hanya mengatakan malapetaka, nggak pernah ngomongin yang baik untuk aku. Yosafat tetap pengen nabi yang satu ini dipanggil, gitu ya. Lihat sekarang ke ayat 9. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Nah, kemudian lihat, ini ada seorang nabi. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi. Lalu berkata, beginilah firman Yahweh, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Yahweh akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Nah, Bapak Ibu silahkan perhatikan dulu pemandangan yang ditulis di ayat 10 dan 11 tadi ya. Dua orang raja duduk di tahta. Keduanya mengenakan pakaian kebesaran. Bukan ukurannya kegedean ya, tapi pakaian yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja yang agung gitu ya. Nah, kemudian di depannya 400 orang nabi bernubuat. Nah, Bapak Ibu, nanti seandainya diperlukan kita lihat teksnya, tapi untuk gambaran, Bapak Ibu tahu istilah trans kan ya? TRANCE. Nah, nabi-nabi di zaman kuno itu ya ada yang menggunakan teknik itu, trans. Ini di zaman Samuel ketika ketika Saul habis diurapi, Saul ketemu nabi-nabi yang seperti itu. Nanti akan ketemu ya nabi yang ada di luar kesadaran, mereka menari-nari, mereka bicara begitu. Itu tindakan nabi di zaman dulu ada yang seperti itu ya. Nah, kemudian ada satu orang nabi yang mungkin terkemuka di antara mereka ini ya. Namanya Zedekia bin Kenaana. Bapak Ibu amati, nabi ini berbicara persis ya caranya dengan nabi yang benar. Dia membuat simbol, lambang. Jadi dengan membuat tanduk besi. Nah, ini tanda. Ini lambang kekuatan. Nah, kemudian dia juga menyampaikan, perhatikan kata, beginilah firman Yahweh. Nah, kalimat ini jelas menunjukkan legitimasi dari kata-kata yang akan diucapkan.
Kata-kata yang keluar dari mulutku bukan kata-kataku, tetapi firman Yahweh. Lalu, apa yang dikatakan? Dengan ini, engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Nah, kalau ya kekuatan di zaman dulu, Bapak Ibu, seringkali dilambangkan dengan tanduk, ya. Mau tanduk lembu atau tanduk banteng, nah, tapi satu keluarga itu, lembu dengan banteng itu kan satu keluarga. Tapi itu seringkali digunakan untuk melambangkan kekuatan, gitu ya. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Kamu kalau digambarkan ya, kamu akan seperti banteng atau lembu yang akan menanduk Aram sampai habis. Nah, sama saja Zedekia itu mengatakan kamu akan mengalahkan Ramot. Kamu akan mengalahkan pasukan Aram yang menguasai Ramot, gitu maksudnya. Dan kemudian lihat, semua nabi itu bernubuat demikian. Sama, majulah ke Ramot Gilead, engkau akan beruntung, Yahweh akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi masih ada yang belum datang, harus dijemput. Lihat lagi yang ayat 10 tadi. Ya, ayat 10, ayat 9. Raja memanggil seorang pegawai istana untuk menjemput Mika bin Yimla. Nah, sekarang ke ayat 13. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Yahweh yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Yahweh kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkan? Jawabnya kepadanya, majulah dan kau akan beruntung, sebab Yahweh akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Raja nggak terima, ini aneh ini Mika. Masuk ngomongin yang baik, ayat 16. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Yahweh. Tunggu dulu yang diomongkan apa tadi. Orang yang disuruh untuk menjemput Mika itu sudah ngasih pesan ya. Ini 400 orang nabi loh ya. Sudah mengatakan yang baik. Mereka sudah meminta atau menasihatkan supaya Raja Israel dan Raja Yehuda perang lawan Aram. Dan mereka semua sudah mengatakan kalau Yahweh akan memberikan kemenangan. Mula-mula ya Mika mendengarkan ya, tapi kemudian mengatakan, ya aku hanya akan menyampaikan firman Yahweh. Tapi begitu sampai ke hadapan raja, rupanya Mika mengatakan hal yang sama dulu dengan yang dikatakan oleh 400 nabi tadi. Maka dia mengatakan, majulah engkau akan beruntung, sebab Yahweh menyerahkannya ke dalam tangan raja. Dia ikuti kata-kata utusan raja tadi ya. Tapi lihat Bapak Ibu ke ayat 16.
Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku, tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Jadi rupanya sudah diulang-ulang ditanya, Mika tetap mengatakan maju perang sana. Kamu akan menang. Seperti yang dikatakan oleh 400 orang nabi. Tapi raja nggak percaya dengan omongan Mika ini. Ya. Maka kemudian raja mengatakan seperti itu tadi. Sampai berapa kali aku nyuruh kamu sumpah untuk menyampaikan firman Tuhan. Baru sesudah itu, Mika berkata, ayat 17. Telah kulihatnya. Seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Yahweh berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ini firman Tuhan yang sesungguhnya. Ini Mika melihat pasukan Israel tercerai-berai, lari di gunung-gunung. Seperti domba yang nggak punya gembala, lari ya. Gimana membayangkannya? Simpang siur. Tapi tercerai-berai, lari ke segala arah, nggak punya tujuan, nggak ada komando yang memerintah mereka. Yang ada adalah lari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, kemudian itu yang tampak, itu yang dilihat oleh Nabi. Tapi tunggu dulu, gimana membayangkan Nabi melihat itu? Nabi-nabi lain tadi, misalnya yang Zedekia tadi, itu nggak ngomong kalau dia melihat. Dia membuat tanduk dari besi lalu mengatakan ini firman Tuhan. Tetapi kalau si ini Mika mengatakan aku melihat orang Israel tercerai-berai. Dan sesudah itu Mika baru menyampaikan firman Tuhan. Balik lagi, penglihatan itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu begini, saya tidak bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan penglihatan ya. Tapi saya bisa mengajak Bapak Ibu untuk mengerti penglihatan. Bapak Ibu pernah nggak melihat tanpa mata? Ngelihat, tapi nggak pakai mata. Kapan Bapak Ibu ngelihat tanpa mata? Mata terpejam, tapi Bapak Ibu ngelihat tanpa mata. Pernah bermimpi kan ya? Kalau orang bermimpi itu matanya terpejam kan ya? Tapi dalam mimpi itu Bapak Ibu melihat kan? Waktu itu mimpinya berwarna atau hitam putih? Ada juga begini, ada bahkan Bapak Ibu mungkin ya pernah melihat sesuatu dalam mimpi itu dan kemudian Bapak Ibu kaget. Karena dalam kehidupan yang nyata Bapak Ibu mengalami sesuatu dan mengatakan, kayaknya saya pernah lihat. Tapi ternyata itu saya lihat di dalam mimpi. Pernah ngalami gitu? Enggak semua mungkin ya, tapi bisa jadi pernah. Ini mimpi-mimpi beneran loh ya, mimpi beneran. Hanya apa? Dan saya tidak bicara tentang tafsir mimpi, nanti urusannya lain. Kalau urusannya tafsir mimpi, itu beda-beda urusan tafsirnya. Ada yang mimpi apa, nanti ketemunya angka, itu ada juga. Yang biasa beli nomor. Jadi, misalnya begini, tapi Bapak Ibu hanya ini ya, hanya contoh ya. Bapak Ibu mungkin pernah, ketika saya dulu sempat main ke India bagian selatan. India bagian selatan itu wilayahnya seperti Pulau Jawa, banyak air, hijau. Dan kemudian ya ketika saya sampai di sana lalu ada di
tempat yang banyak air itu, saya kemudian mengatakan, kayak ini kok pernah saya lihat ya. Ini kok pernah saya lihat. Tapi kalau diingat-ingat, itu mimpi itu. Nah, Bapak Ibu begini dulu, nggak usah ngomong mimpi yang jadi kenyataan dan seterusnya, cukup mengingat ketika mata terpejam, ya bahkan badan ini terbaring, kita bisa melihat. Dan yang kita lihat itu bukan keinginan kita. Bapak Ibu pernah nggak ngajak suami, ngajak istri, ngajak anak-anak untuk mimpi bareng? Yuk mimpi yuk. Nggak pernah ya? Yang ngajak sih bisa aja, tapi nggak bisa, nggak akan apa ya? Nggak biasa dan mungkin nggak akan dapat mimpi yang diharapkan. Bapak Ibu tidak bisa membuat program mimpi, tidak bisa merencanakan mimpi. Tapi hanya menerima saja mimpi apa. Ada juga ya karena seharian tadi entah main, entah belajar, entah melakukan sesuatu sampai terbawa mimpi, bisa. Ada yang seperti itu, tetapi tetap saja kita tidak bisa merencanakan saya mau mimpi apa. Dan saya mau melihat apa dalam mimpi. Kita hanya terima saja. Nah, silahkan Bapak Ibu membayangkan itu ya, orang bermimpi. Nah, kalau penglihatan Nabi bagaimana? Seperti melihat dalam mimpi itu, bedanya saya tidur, Nabi tidak. Ngelihat nggak pakai mata sama, tapi mata kita terpejam, mata Nabi itu melek. Kalau di kitab Daniel langsung dikatakan mimpi, itu langsung sudah. Bedanya lagi, saya tidur waktu melihat dalam mimpi, sedangkan Nabi itu nggak tidur, kondisi sadar, segar. Jadi kalau dikatakan Mika melihat, ya melihat. Tapi bukan melihat secara fisik. Nabi Mika. Tidak secara fisik yang melihat. Nah, dari apa yang dilihat oleh Mika itu, kemudian Yahweh menyampaikan keterangan. Mereka ini adalah orang Israel ya, seluruh Israel, tidak punya Tuhan. Kenapa sampai pasukan tidak punya Tuhan? Ini perang loh ya. Kalau sampai ada perang, lalu pasukan tercerai-berai, Bapak Ibu langsung bisa menduga kan? Apalagi ada perumpamaannya di sini. Ini seperti domba yang tidak punya gembala. Berarti panglimanya nggak ada lagi. Yang memberi komando untuk para pasukan sudah nggak ada. Sebenarnya sudah ada apa menyebutnya ya. Secara tersirat, ini panglima mereka akan mati, raja mereka akan mati. Jadi sebaiknya udah masing-masing pulang saja ke rumah. Nah kemudian sekarang kita dengarkan komentar Raja Israel Ahab kepada Yosafat 18. Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Ya, yang dikatakan oleh Ahab ya benar. Ini Mika kali ini pun, sekalipun 400 orang mengatakan yang baik, Mika mengatakan yang nggak baik. Dan sebenarnya Ahab tidak suka. Dia memanggil Mika itu hanya karena permintaan Yosafat. Dan ingat, Yosafat adalah Raja Yehuda yang diminta untuk membantu dia ya. Jadi ya Ahab menghormatilah. Nah kemudian Mika lebih lanjut bicara begini di ayat 19.
Sebab itu dengarkanlah firman Yahweh. Aku telah melihat Yahweh sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Yahweh berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Yahweh. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Yahweh bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Yahweh telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Yahweh telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada. Nah, ini susah dipahami ini. Susah dipahami. Bapak Ibu coba bayangkan. Bapak Ibu menerima roh dusta dari Allah. Nggak kebayang kan? Jangan-jangan baru kali ini juga kita mendengar ada roh dusta. Tuhan lagi yang kirim. Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan begini. Dalam Perjanjian Lama, semua yang terjadi dalam dunia manusia itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Manusia tinggal di bumi, ya. Kemudian di bawah bumi itu ada orang-orang mati, sedangkan di atas langit, di atas air yang ada di atas langit, itu Yahweh tinggal bersama dengan makhluk-makhluk surgawi. Di antara makhluk-makhluk surgawi itu, ada yang baik, ada yang tidak baik. Bapak Ibu, kalau mempelajari, membuka kitab Ayub, yang pernah belajar kitab Ayub ya, Bapak Ibu bisa lihat di Ayub bab 1 ayat 6 atau Ayub bab 1 dan 2. Di situ Bapak Ibu akan ketemu dengan iblis yang ada di antara anak-anak Allah yang di surga. Kemudian dalam kisah Saul di 1 Samuel 16 Bapak Ibu akan menemukan roh jahat yang datang dari Tuhan. Nah, sekali lagi untuk pemikiran kita nggak langsung nyambung. Nah, karena kenapa? Karena yang kita pikirkan manusia tinggal di dunia, Allah, makhluk surgawi, dan semua makhluk surgawi itu baik tinggal di surga. Dan manusia-manusia yang hidupnya berkenan kepada Allah juga tinggal di surga. Nah, sedangkan yang jahat, iblis, itu tinggalnya di dalam neraka. Setan-setan di neraka sekali waktu atau terus ya ada di bumi untuk menggoda manusia. Nah, itu pemahaman kita. Tapi pemahaman kita itu kan pemahaman yang belakangan. Tidak dari awal pemahaman itu seperti itu. Nah, yang sekarang Bapak Ibu lihat, kalau 400 orang nabi itu menubuatkan, ngomongin yang baik, menyuruh Ahab maju berperang, itu bukan karena Ahab mau maju perang. Bisa jadi juga Ahab pengen, tapi keinginannya dikuatkan oleh 400 orang nabi itu. Dan 400 orang nabi menyuruh
menguatkan Ahab untuk maju perang. Kalau mereka menubuatkan hal yang sama, itu karena mereka sebenarnya sedang dikuasai oleh roh dusta, dan roh dusta itu ya diberikan, ditaruh oleh Yahweh. Kenapa Yahweh mau melakukan ini? Karena Yahweh mau, lihat ke ayat 20. Yahweh menghendaki supaya Ahab ini tewas dalam perang. Nah, kenapa Ahab ini harus tewas dalam perang? Nah, itu ceritanya akan lebih panjang karena ini jahat sekali raja ini. Dia kawin dengan seorang perempuan, seorang putri dari Sidon, namanya Isabel. Dan Isabel ini yang membawa orang Israel menyembah Baal dan Asyera. Ahab mendukung. Dan dua orang ini jadinya ya, Ahab dengan Isabel, membuat orang Israel menyembah dewa-dewi Sidon yang bernama Baal dan Asyera ini. Nah, Bapak Ibu, ini keterangan yang diberikan oleh Mika mulai dari ayat 19 sampai dengan 23 ya. Dan Bapak Ibu, ini Mika bicara sendirian di depan dua raja dan di hadapan 400 orang nabi. Dan yang terkemuka dari 400 tadi itu adalah Zedekia, ayat 24 sekarang. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan, roh Yahweh pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, ya ini Ahab, tangkaplah Mika, bawalah dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja dan katakanlah, beginilah titah raja, masukkan orang ini ke dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Yahweh tidak berfirman dengan perantaraan. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Mika langsung ditanggapi oleh Zedekia kan? Dan tanggapan pertama itu bukan dengan kata tapi dengan tangan. Jadi Zedekia menampar pipi Mika. Lalu dia mengatakan, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Zedekia yakin kan ya, roh Tuhan ada pada dirinya. Dan dia mengatakan kepada Raja Yehuda dan Israel untuk maju perang. Kalau sampai Mika bisa berbicara dan menyebut nama Tuhan, itu apa bisa roh Tuhan daripadaku pindah kepadamu? Tapi Mika kemudian menunjukkan bukti ya. Kamu akan melihat, kamu akan membuktikan kalau benar dalam diriku ada roh Tuhan dan aku berbicara menyampaikan firman Tuhan, kamu akan tahu itu kalau atau ketika ya engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk bersembunyi. Nah, kemudian Raja Israel yang tidak senang dengan kata-kata Mika kemudian menyampaikan perintah, tangkap Mika, kembalikan
bawa dia kembali kepada Amon, kepada Yoas, anak raja ini malahnya. Dan perintahnya jelas. Mika harus dimasukkan ke dalam penjara. Dan kemudian selama ada di dalam penjara, kasih dia makanan, minuman sedikit saja. Sampai aku pulang. Mika dengar itu dan langsung menjawab, kalau kamu benar-benar pulang dengan selamat, berarti Yahweh tidak bicara kepada. Dengar itu ya, gitu maksudnya. Nah, kemudian perang beneran ini ya. Ini Mika yang ngomongnya negatif sudah dimasukkan dalam penjara, lalu 2 orang raja maju perang. Sesudah itu, majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaran. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Wah, ini sebenarnya keren ini kan ya. Raja yang bertindak sebagai panglima perang menyamar jadi tentara biasa. Nah, kemudian lihat 31. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. 32 orang panglima Aram ditugaskan untuk mencari, memerangi Raja Israel. Tapi Raja Israel itu menyamar jadi prajurit biasa, gitu ya. Segera sesudah panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Wah, ini gimana ini Yosafat ini? Niatnya perang kok. Ketika orang mengatakan karena melihat pakaian kebesarannya ya, tentara Aram melihat ini pasti pasukan Raja Israel. Kan mereka nggak tahu kalau Israel dan Yehuda koalisi. Makanya ketika melihat orang dengan dandanan raja, langsung mengatakan, itu pasti Raja Israel. Tapi ketika dikejar, didekati, Yosafat teriak, aku bukan Raja Israel, begitu maksudnya. Dan kemudian para panglima itu mundur. Karena Raja Israel masuk ke area ke medan perang ya, dan nyamar sebagai prajurit. Tapi lihat yang kemudian terjadi. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Ini kejadian ini sama sekali tidak biasa kan ya. Raja Israel maju sebagai prajurit, berbaur dengan semua prajurit lain, mengenakan baju sirah, baju ya pertahanan, perlindungan, baju besi. Tapi kemudian yang terjadi, seorang prajurit Aram, tak siapa, menembakkan panahnya sembarangan. Jadi tidak dibidik. Kalau menembakkan panah itu, kalau dengan bidikan itu kan tembakan lurus kan ya. Kalau yang tembakan jarak jauh, itu akan dilambungkan, diarahkan ke atas. Dan ketika panah itu jatuh, lihat, mengenai Raja Israel, dan persis di antara sambungan. Sama sekali tidak terduga, tidak tersangka, tidak disangka yang seperti ini. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar. Oh, naik kereta rupanya dia. Tapi tidak mengenakan dandanan raja.
bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Dia minta, dia sudah terluka, minta dikeluarkan dari medan perang. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Nggak bisa dibawa keluar dari medan perang. Dia mati kehabisan darah di kereta perang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta, cekungan di lantai kereta itu ya. Kemudian kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Nah, Bapak Ibu, koalisi Yehuda dengan Israel kalah, dan lihat, Raja Israel tewas, pasukannya tercerai-berai. Nah, berarti ini kan seperti yang dikatakan oleh Mika tadi ya. Apa yang dilihat oleh Mika, Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti domba. Lalu Tuhan mengatakan, baik, masing-masing pulang ke rumahnya. Terjadi sungguh-sungguh. Dan kemudian yang dikatakan oleh Mika lagi, kalau si Ahab bisa pulang dengan selamat, itu berarti roh Yahweh tidak ada padaku. Berarti Yahweh tidak berfirman kepada. Dan beneran, Ahab pulang dengan tidak selamat. Dia pulang sebagai jenazah. Dan Bapak Ibu perhatikan lagi, darahnya itu kan menggenangi lantai kereta kan ya. Dan lihat ayat 38. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu. Ketika kereta itu dicuci di telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Yahweh yang telah diucapkan. Kapan Yahweh mengucapkan yang seperti itu? Bapak Ibu, silahkan ke bab 21. Silakan ke bab 21. Nah, ini Raja Ahab ada masalah dengan keinginannya. Ada masalah dengan keinginannya. Jadi dia punya istana di Israel, bukan di Samaria tapi di Israel. Kemudian di sebelah istana itu ada orang yang punya tanah, kebun anggur. Orang itu pemilik kebun anggur namanya Nabot. Dan raja menginginkan kebun anggur itu untuk dijadikan kebun sayur. Raja mau beli, enggak apa-apa. Mau tuker dengan tanah lain, enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, ini Nabot orang Israel yang setia. Tanah itu, tanah Tuhan, pemberian Tuhan. Ini tanah pusaka, enggak mungkin dia tukar, apalagi jual. Lalu karena Nabot tidak mau menyerahkan tanahnya, dengan bantuan Yezebel, Ahab merampas, mengambil tanah Nabot, tetapi sebelumnya dia membunuh Nabot. Nabi Elia tahu itu. Nah sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 18.
21:18 ya. Bangunlah, pergilah menemui Ahab. Ini perintah kepada Elia, raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Yahweh, engkau telah membunuh serta merampas juga. Kamu sudah membunuh Nabot dan merampas tanahnya. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Yahweh, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darah. Nah, kematian Ahab ini merupakan, ya, kita bisa mengatakan itu hukuman Yahweh atas macam-macam kejahatan yang dilakukan oleh Ahab, baik berkaitan dengan penyembahan berhala maupun kejahatan terhadap rakyat, dan contoh yang kita bisa lihat kejahatan terhadap Nabot ini. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya mungkin. Pak Seto? Silakan. Ya, silakan. Ya, saya Pius dari Jogja. Begini Pak, Tuhan menciptakan manusia di dunia itu sebagai ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan juga memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Ya, jadi ada orang baik dan orang jahat. Namun dalam kisah ini, bahwa di surga itu ada roh yang kemudian memilih untuk menjadi semacam pembohong atau penipu begitu, sehingga mempengaruhi 400 nabi-nabi itu untuk membawa Ahab ke perang yang kemudian nanti akan mati di sana. Nah, apakah sama roh-roh atau malaikat atau apapun yang ada di surga juga itu juga mempunyai kebebasan seperti yang dimiliki oleh ciptaan Tuhan, yaitu manusia yang ada di dunia ini, sehingga roh itu bersedia untuk turun dan mempengaruhi 400 nabi itu supaya istilahnya itu membujuk atau memberikan ini kepada Ahab supaya dia pergi ke perang yang nantinya dia akan mati. Pertanyaannya itu, Pak Seto. Jadi apakah di surga itu juga mempunyai kebebasan seperti manusia di dunia? Jadi boleh memilih jadi orang baik dan orang jahat atau apapun. Baik, Begitu. tapi sebelumnya begini, Pak. Bapak menggunakan teologi sistematis untuk menilai hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Dan ini pasti akan menemukan banyak kesulitan. Misalnya, saya sebut lagi, kalau Bapak Ibu membaca kitab Keluaran, ya, yang tentang Tuhan yang membebaskan orang Israel dari Mesir, Bapak Ibu akan menemukan berulang kali Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati dan membuat Firaun tidak membiarkan orang Israel pergi. Jadi ini contoh yang mungkin ya paling gampang Bapak Ibu temukan kalau membaca kitab suci. Nah, tentang kehendak bebas itu kan hasil refleksi teologi yang berikutnya lagi kan, sesudah Alkitab selesai malah. Di zaman Alkitab, tunggu dulu. Bapak Ibu akan menemukan banyak hal, termasuk kalau ngomongin yang baik ya. Kalau Bapak Ibu membaca misalnya, kalau Kores itu sampai maju perang, Kores itu raja Persia ya, maju perang dan mengalahkan Babel, itu karena kemauannya sendiri atau karena kehendak Tuhan?
Nah, repot karena apa? Di kitab Yesaya, Bapak Ibu bisa lihat di bab 44, 45, Tuhan yang menggerakkan Kores. Bahkan menyebut Kores itu Mesiasnya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab suci, sudut pandangnya itu adalah sudut pandang Israel. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi dengan manusia, baik orang Israel sendiri maupun orang-orang di luar Israel, itu dilihat dari sudut pandang Israel dalam relasi mereka dengan Allah. Jadi Firaun itu melarang, nggak memberi izin orang Israel pergi. Tapi orang Israel mengatakan itu karena Tuhan sengaja melakukannya. Kenapa? Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya. Lagi, nanti yang ini lebih berat. Bapak Ibu bisa melihatnya di Yesaya bab 10. Asyur itu disebut sebagai cambuk murka Tuhan. Sejarah menunjukkan, bisa dicek dalam kitab sejarah, dalam buku-buku sejarah ya, Asyur itu ganas untuk urusan perang. Tetapi orang Israel mengatakan Asyur itu adalah alat Tuhan untuk menghukum, termasuk menghukum umatnya sendiri. Tetapi ketika Asyur tidak berlaku seperti yang dikehendaki Yahweh, Yahweh yang akan menghancurkan mereka juga. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita perlu amati dulu ketika kita membaca Alkitab. Berikutnya lagi tentang kehadiran makhluk surgawi yang kadang-kadang nggak masuk di dalam pemahaman kita. Ini ada beberapa, nggak banyak sebenarnya teksnya. Sekarang begini, yang di kitab Ayub, Bapak Ibu sudah tahu itu, tapi Bapak Ibu bisa lihat di Wahyu bab 12. Iblis itu sebelumnya ada di mana coba? Wahyu 12. Nah, kalau Ayub kejauhan ya, udah Wahyu aja bab 12 ya. Wahyu bab 12. Dan Bapak Ibu bisa lihat di ayat 7 sampai dengan 9. Maka timbullah peperangan di surga. Jelas ya, di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Naga dan malaikatnya itu yang tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, nah ini naganya diberi keterangan di sini. Si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Nah, sekarang pertanyaan diulang. Iblis itu ada di mana? Enggak tega ngomong iblis ada di surga, tapi Bapak Ibu lihat sendiri kan ya. Iblis ada di surga. Ada di bumi. Lihat ayat 7. Oh, Iblis di surga. Ini yang kita susah terima kan, padahal dari dulu tertulis begini. Dan Bapak Ibu sudah dari kecil mengatakan iblis itu adalah malaikat yang gimana? Waktu kita kecil itu. Yang melawan Tuhan. neraka. Waktu kecil iblis itu siapa? Malaikat yang lawan Tuhan, malaikat yang berontak gitu kan dulu. Itu kita tahu dari kecil. Tapi untuk mengatakan iblis itu ada di surga nggak tega kan? Nah, Bapak Ibu lihat sekarang. Iblis dan malaikat-malaikatnya ada di surga.
Mikael, juga ada malaikat-malaikatnya, mereka perang. Iblis dan malaikat-malaikatnya kalah, lalu dilemparkan ke bumi, dan sudah disediakan tempat untuk mereka. Apa itu? Api yang kekal. Bapak Ibu bisa lihatnya di Matius 25 tentang penghakiman terakhir. Nah, Bapak Ibu sekarang begini, kalau kembali ke pertanyaan, belum selesai sih, sebentar. Yang ada di pihak iblis ini siapa? Tunggu dulu, iblisnya ada berapa? Ini yang Iblis kita ada perlu. Satu ya. Iblis Itu satu. hanya Iblis Setannya satu, banyak. setan-setan kecil banyak. setannya banyak. Jadi, iblis itu cuma satu. Nah, iblis berhadapan dengan Mikael 1 lawan 1 ya. Di paling depan itu iblis dengan Mikael. Di belakang mereka ada malaikat-malaikat. Nah, kalau di Perjanjian Baru di dalam Injil Bapak Ibu akan menemukan ada iblis satu, setan-setan itu yang banyak. Ini agak berbeda, ini yang di Wahyu 12:9, iblis atau Satan, tapi S-nya besar. Jadi iblisnya satu, setan banyak. Bapak Ibu bisa menduga kan, yang mendukung iblis waktu perang di surga, itu kan yang makhluk-makhluk surgawi yang nggak benar, yang nggak baik. Dan kemudian dalam perang, nah ini dikalahkan, lalu ke bumi. Dan kemudian untuk mereka sudah ada tempat. Dah, untung yang nggak baik sudah nggak ada di surga lagi. Kemudian balik lagi nanti untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, iblis dan setan-setannya itu sudah disiapkan tempat tersendiri, neraka. Bapak Ibu boleh cek di Matius 25 tentang penghakiman terakhir. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, pertanyaan tentang mereka itu punya kehendak bebas atau tidak. Nah, ini tidak segera bisa kejawab. Nah, kalau Bapak Ibu melihat yang di Perjanjian Lama tadi, manusia saja kalau dilihat dari sisi orang Israel sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kok kayaknya nggak bebas gitu ya. Kayaknya nggak bebas. Tapi ya kita gunakan pemahaman yang itu saja. Kalau sampai kemudian nyatanya dalam pemahaman berikutnya dalam teologi sistematis manusia punya kehendak bebas. Ketika itu diterapkan ya kepada makhluk-makhluk surgawi, ini kerepotan jawabnya. Tapi kalau sampai ada perang, ya ada perang, dan kemudian iblis dan malaikatnya itu dilawan oleh Mikael, berarti mereka punya juga ya. Mereka bisa ngelawan itu. Dan kemudian kalau kita membaca kitab Wahyu, Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis, dari mana kamu?" Dari perjalanan mengelilingi bumi. Siapa yang nyuruh iblis untuk perjalanan mengelilingi bumi? Tuhan nanya kepada iblis, "Kamu melihat hambaku enggak? Ayub. Orangnya benar itu, baik, saleh, jujur." Kemudian iblis masih mengatakan, ya karena Tuhan melindungi saja Ayub bisa jadi begitu. Nah, makhluk surgawi yang jahat itu digambarkan punya perilaku seperti manusia juga malahan. Tetapi kemudian saya menjawab hanya berdasarkan Alkitab ya. Saya tidak menggunakan teologi sistematis. Kalau saya menggunakan teologi sistematis nanti Bapak Ibu nggak ketemu dasarnya. Tapi saya hanya menggunakan Alkitab. Dan tidak juga berdasarkan pengalaman. Belum pernah sampai surga saya. Begitu, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Romo. Iya. Romo, kalau Saya ada Lucifer pertanyaan. Lucifer siapa, Mo? Pak Seto. Lucifer. Lucifer. Jangan sekarang kita bicara Lucifer. Nanti waktunya perlu panjang sekali, Pak. Karena kita diskusinya nabi-nabi.
Itu saya mau jawab karena ada urusan roh dusta tadi aja, Pak. Ya, siap. Nah, tapi Bapak juga tidak akan menemukan Lucifer di Alkitab. Kecuali Alkitab Latin, tapi ketemunya nanti di Yesaya. Tapi lain kali lah kita diskusi itu, Pak ya. Ya. Tadi mungkin mau nanya. Ya, saya ingin bertanya, tadi yang di ayat 15 Pak Seto, Nabi Mika justru di awalnya itu mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh nabi-nabi lain. Toh akhirnya dia tahu apa yang harus dikatakan sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini yang disampaikan Nabi Mika di awal, seperti nabi-nabi yang lain itu sebenarnya dalam rangka apa dan bagaimana hal itu harus keluar dalam hal ini dari mulut Nabi Mika. Itu aja, Pak. Iya, itu nggak biasa untuk seorang nabi. Iya, hanya karena ya dia hanya mendengarkan pesan dari suruhan raja tadi loh ya. Semua nabi itu sudah ngomongin yang baik. Lalu lihat, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari mereka gitu ya. Tapi kemudian Mika mengatakan, aku hanya mau mengatakan yang difirmankan Tuhan. Loh, kok di depan raja dia mengatakan seperti yang dipesankan suruhan tadi. Nah, ini motivasi dari Mika ini apa? Ini agak repot jawabnya juga. Agak repot. Apalagi lihat dia di depan Ahab dia sudah sangat terkenal ya. Di depan Ahab dia sudah sangat terkenal. Apakah ya dia hanya mau mengikuti menyenangkan saja utusan raja? Karena untuk mengatakan nggak enak dengan teman-teman nabinya itu nggak cocok juga. Hanya ngikuti saja memenuhi permintaan suruhan raja. Sudah hanya yang kita temukan di dalam teks sejauh ini hanya begitu. Karena nabi yang seperti Mika nggak akan bingung dengan gaji. Yang lain itu nabi kerajaan ya. Itu pasti ada gajinya itu. Itu ada honornya. Nggak mungkin nggak. Nabi yang dengan istilah sekarang itu penasihat spiritual raja loh ya. Ini nabi pegawai negeri. Karena menjadi pelayan raja yang biasa diminta nasihat. Sedangkan Mika itu orang di luar. Enggak masuk dalam kelompok ini. Kalau mau mengatakan Mika takut, enggak juga. Kalau mau dibilang Mika pengen uang, enggak. Takut, enggak juga. Nabi kalau udah ngomong, itu tadi masuk di penjara aja, dia biasa aja. Dia enggak bingung. Jadi ya kemungkinan yang paling besar kita lihat ya, ngikuti aja apa yang dipesankan oleh suruhan, cuma untuk menyenangkan. Tapi kalau untuk mendapatkan sesuatu atau sebaliknya karena takut, nah kita tidak menemukan karakter Nabi Mika yang seperti itu. Gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pak Seto mau tanya, Pak. Bagus. Ya. Pak, kalau tadi Bapak mereverse mengenai darah Ahab yang dijilat anjing itu, dilihat ke bab selanjutnya, saya membaca ke ayat-ayat berikutnya, Allah juga kelihatannya sudah mengeliminir mengubah hukumannya bahwa dia memaafkan Ahab karena sikapnya gitu. Tapi ternyata di bab 22 Ahab mati dengan darahnya dijilat anjing juga gitu. Lalu apa yang kita bisa tarik dari ayat-ayat ini, Pak ya? Nah, Bapak tunjukkan dulu yang Tuhan mengurangi atau membatalkan hukumannya itu. Kita lihat dulu Pak teksnya Pak. Di 29 tadi Pak saya baca, setelah itu lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudah kau lihat bahwa Ahab berlalu di hadapanku, oleh karena ia telah berlalu di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Atas? Dia, tunggu dulu Pak. Bapak bacanya
barulah dalam zaman anaknya Ya. aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya, bukan atas dia. Karena ada lagi sebentar yang lebih dahsyat daripada hukuman untuk Ahab. Apa itu? Nanti keluarga Ahab akan dihabisi, Pak. Anak-anak Ahab 70 orang dihabisi oleh seorang yang bernama Yehu, raja Israel. Coba Bapak lihat ke 21 ayat 21 ya. Ya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Nah, yang melenyapkan keluarga ini itu baru terjadi kemudian setelah Ahabnya nggak ada. Oh. Nanti bacanya agak jauh ini, tapi nanti di 2 Raja bab 9. Ini ada kiriman 70 kepala gitu. Ya, begitu, Pak. Ya. Jadi kalimat saya mungkin salah baca, Pak ya. Di ayat 29, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Sebenarnya itu pertanyaan refleksi, maksudnya Allah atau Tuhan Allah itu Ahab tidak pernah merendahkan diri gitu ya. Dia akan tetap menerima hukumnya, sementara turunannya kan dihabisin setelah Ahab sendiri meninggal gitu, mati. Begini, biarpun Ahab sudah merendahkan diri, hukuman tetap dilakukan, tapi tidak di zamannya. Ada yang nggak biasa ini, Pak. Jadi misalnya begini, ketika Salomo melakukan penyembahan berhala, Salomo akan terima hukuman. Hukumannya apa? Kerajaannya akan koyak. Tapi karena Daud, bapaknya baik, hukuman baru akan dijatuhkan setelah Salomo nggak ada. Apa itu? Kerajaan koyak. Jadi kalau memperhatikan ayat 29, ya oleh karena ia telah merendahkan diri, maka merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Di zaman Ahab hidup, anak-anaknya utuh. Tuhan sudah ngomong tadi di ayat 21 kan? Ya. Nah, hukumannya akan ditunda setelah Ahab nggak ada. Begitu maksudnya, Pak. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Ada lagi? Belum, Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu, begini. Kita lihat perjumpaan Nabi Mika dengan nabi-nabi yang lain itu. Khususnya Bapak Ibu perhatikan Nabi Mika. Ketika seorang nabi itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia akan teguh pegang itu. Dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi itu terbukti. Gitu ya. Itu yang menentukan benar atau tidaknya. Orang bisa menilai benar atau tidaknya. Itu ketika yang dikatakan benar-benar terjadi. Apa yang dikatakan oleh Zedekia, yang dikatakan oleh 400 orang nabi, ya, itu tidak terbukti. Dan kemudian Mika mengatakan mereka bukan menyampaikan firman Tuhan, mereka menyampaikan bisikan dari roh dusta. Tapi yang disampaikan oleh Mika, ya ini firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini soal yang
tampaknya sederhana, tetapi bisa menjadi sangat serius kalau kita mau belajar tentang kehendak Tuhan itu. Bapak Ibu pernah nggak salah memahami kehendak Tuhan? Saya kira Tuhan itu menghendaki saya begini. Ternyata setelah saya ikuti, ternyata bukan. Nah, yang ini lebih sulit dibandingkan dengan Bapak Ibu sudah mendengar macam-macam pengajaran, mendengar ya kata-kata orang yang menyebut nama Tuhan di sana sini, dan Bapak Ibu diajak untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, walaupun dua-duanya mengutip Alkitab. Pernah salah memahami? Pernah. Pernah salah menduga, sampai ngomong negatif tentang orang lain, bisa jadi. Sampai ngomongin jelek tentang gereja Katolik menggunakan Alkitab, mungkin ada yang ikut-ikutan, mungkin. Tetapi kemudian begini, pakai perumpamaan yang lebih sederhana ya. Ketika Bapak, Ibu semua hidup dalam keluarga, kenal dengan orang-orang yang paling dekat. Lalu Bapak Ibu di luar mendengar orang ngomong bicara macam-macam. Bukan tentang orang-orang dekat, tapi tentang sesuatu hal. Mana yang akan lebih dipercaya? Mana yang akan lebih Bapak Ibu percaya? Omongan orang dekat atau omongan orang yang Bapak Ibu tidak kenal? Orang Sederhana kan jawabnya? Ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang menjadi kunci bagi kita untuk mengerti apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah. Kalau kita biasa bergaul dengan Tuhan, membiasakan diri untuk mendengar, membaca, memahami ya kehendak Tuhan yang benar. Mau ada orang lain ngomong apa, sudah nggak akan pengaruh. Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang saya sembah itu yang seperti ini. Bukan seperti yang diomongkan orang-orang itu. Ada orang lain yang ngomong tentang Tuhan, tapi omongnya tidak seperti yang saya kenal selama ini, tidak seperti yang saya pahami. Saya tidak akan bisa menerima. Tapi sekali lagi, kuncinya adalah pemahaman yang benar dan relasi dekat dengan Tuhan. Kalau nggak punya itu, orang akan gampang diombang-ambingkan. Ada novel Da Vinci Code, bingung. Lalu yang lain lagi, ada penemuan kotak tulang yang ada nama Yesus, bingung lagi. Orang ini mengatakan datang dari Tuhan dan melihat, terima penampakan. Terpengaruh. Ada yang lain lagi mengatakan bisa membuat mukjizat, ini tanda orang dekat dengan Tuhan. Ikut ke sana, habis itu kecewa lagi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memiliki ini pemahaman yang benar, lalu ada relasi dengan Tuhan yang dekat, nggak akan ada orang yang bisa menggoncangkan, membuat kita jauh, membuat kita ya melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Nggak akan dibuat bingung oleh orang yang bicara. Tampaknya baik loh ya, tampaknya baik. Tapi yang tampaknya baik itu belum tentu baik sungguhan. Nah, ini Bapak Ibu yang kita bisa belajar tentang Mika, dan ini pertemuan kita terakhir untuk membahas ini nabi-nabi yang terdahulu. Elia dan Elisa itu masuk nabi terdahulu, tapi karena ceritanya banyak, harus dibicarakan secara terpisah. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, sesi 1 sampai 5 kita melihat tadi dari penjelasan Pak Seto ya. Kita ketemu nabi-nabi pendahulu, ada yang palsu, ada yang benar. Lalu kita perlu simpulkan masing-masing ya.
Jadi di kehidupan kita juga kita sering ketemu dengan hal-hal yang sulit ya, kita hoax itu, kabar-kabar yang simpang siur yang seringkali kita sulit untuk menentukan mana yang benar. Nah, ini kita perlu belajar dari ya pertemuan-pertemuan semacam ini ya, dari sumber yang benar yang bisa kita percaya gitu ya. Ya, ini maka kita perlu ikuti terus pendalaman kitab suci semacam ini. Jadi kita tidak salah dalam memahami. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi minggu depan dengan Elia dan Elisa. Nanti kita berikan jadwalnya, topiknya yang akan dibawakan Pak Seto. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Winarno. Baik, Bapak Ibu, juga kita hari ini akan menutup malam ini pertemuan kita malam ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang di surga, kami bersyukur malam ini boleh belajar bersama Pak Seto, belajar mengenai nabi-nabi terdahulu. Khususnya malam ini kami boleh belajar dari Nabi Mika. Mohon kerendahan hati agar kami boleh membedakan kehendak Tuhan. Kami juga berterima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima hari ini. Dan malam ini kami ingin beristirahat. Jagalah kami semua agar dapat tidur nyenyak dan tentram, dan perkenankan kami besok bangun pagi dengan semangat, penuh keberanian menyambut hari yang baru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Winarno. Pak Ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Pak Seto. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Narto. Terima kasih malam. Pak Seto. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Saya Seto. pamit ya. Terima kasih Pak Narto. Pak Sunarto. Sukses selalu. Terima kasih Pak Sunarto. Terima kasih Bu Ivon. Selamat malam Bapak Ibu semua. Makasih Gillian. Sampai jumpa semuanya. Sampai minggu depan. Selamat malam. Malam. Sorry. Saya tutup ya. Sampai minggu depan. Siap.